Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara tentang penjabat kepala daerah. Mas Arman, ini yang menarik adalah kemarin sudah dilantik 5 gubernur. Di bulan ini masih ada kepala daerah lain. Dan nampaknya sudah ada nama-nama itu begitu ya. Sebetulnya idealnya kembali lagi ya kalau berbicara tentang transparansi, tentang nama begitu kan. Hal-hal apa lagi yang mungkin supaya publik benar-benar menaruh kepercayaan akan hal ini? Ya, kalau kita bicara ukuran transparansi atau demokrasi ya, kan mahkotanya itu publik, Mas. Kedaulatan publik atau kedaulatan rakyat yang mana dalam proses penentuan kepala daerah atau penjabat kepala daerah seperti ini, mereka semestinya dilibatkan. Ya, dilibatkannya seperti apa? Tentu dalam konteks saat ini, tentu bukan pilkada langsung lagi gitu ya. Tetapi di mana ada channel atau ada satu instrumen di mana publik bisa tersalurkan catatan, masukan gitu ya, atau gagasannya dalam proses pemilihan ini. Sekarang kan sudah ada platform digital di mana publik juga bisa memberikan catatan. Nah, seperti disampaikan oleh Mas Bima atau Prof. Eko tadi, bisa saja kan Kementerian Dalam Negeri dalam konteks pengajuan penjabat gubernur itu mengajukan bakal calon ya, bakal calon penjabat kepala daerah katakanlah 3 kepada presiden. Nah, bakal calon ini itu bisa dinilai oleh publik apakah melalui platform digital atau memberikan masukan konsultasi publik secara langsung gitu ya, ataupun melalui channel-channel yang lain. Contohnya misalnya untuk DKI Jakarta kan sempat disebut oleh Mendagri begitu kan, ada beberapa nama yang nanti akan diusulkan, tapi itu pun belum ada nama pastinya begitu. Penyebutan yang disampaikan oleh Pak Mendagri misalnya dalam konteks DKI tentu bukan sebuah saluran yang lebih formal ya, ada pengumuman atau launching gitu, tetapi hanya pernyataan-pernyataan lepas gitu ya. Yang kita harapkan sebenarnya itu diumumkan dalam sebuah jalur formal, apakah di website atau seperti apa, di mana publik juga bisa memberikan catatan atau masukan atas pengumuman atas bakal-bakal calon yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi harus sudah pasti sebetulnya nama, misal untuk DKI lah ya, untuk Oktober itu sekarang sudah bisa diketahui lah seperti itu. Seharusnya seperti itu, bukan hanya untuk DKI ya, tetapi juga untuk provinsi dan kabupaten kota yang lain gitu. Karena saya ke Prof. Eko ini, bagaimana proses transparansi ini bisa terpenuhi, Prof? Tapi dalam konteks waktu juga yang nampaknya tidak punya waktu banyak ya Kementerian Dalam Negeri ini. Setidaknya ke depan juga akan ada banyak kepala daerah yang akan juga dilantik ini. Seperti apa harusnya mekanisme cepat tapi tetap memenuhi saran-saran yang tadi Anda sampaikan? Ya, waktunya banyak sih sebenarnya. Sejak tahun lalu kita juga sudah mendiskusikan ini kan. Artinya ya tahun depan pun masih banyak waktu. Artinya maksud saya calon-calon itu kan bisa diusulkan juga oleh DPRD katakan. Nanti Menteri Dalam Negeri bisa membentuk pansel ya untuk bisa melakukan fit and proper test terhadap calon yang diusulkan oleh DPRD. Lalu diumumkan kepada publik mengenai calon-calon tersebut, bisa memperoleh juga masukan publik, rekam jejak jabatan calon yang bersangkutan. Jadi unsur transparansi itu adalah keterbukaan dan secara formil dinyatakan, disampaikan kepada masyarakat bagaimana prosesnya, apa syarat-syaratnya, dan mengapa kita sampai kepada keputusan memilih A atau B sebagai penjabat kepala daerah itu. Jadi ini sebenarnya relatif mudah ya, kalau memang ada keinginan untuk membuat transparansi yang lebih kuat lagi. Saya pikir itu. Seperti misalnya tadi juga yang sempat disampaikan oleh Mas Arman, kalau untuk DKI, bisakah sekarang itu terlalu jauh atau memang nanti udah deket-deket aja kita uji gitu? Sudah, sebenarnya sekarang ini sudah harus berjalan untuk DKI ya, bahkan untuk yang akan datang tahun depan itu juga sudah bisa diumumkan sekarang. Sebenarnya saya tuh berpikir lain gitu ya. Saya berpikirnya gini, justru kebalikannya. Kalau seandainya penjabat kepala daerah itu nanti di akhir 2024 katakan kinerjanya tajam, melompat tajam dibandingkan dengan kepala-kepala daerah yang dipilih, itu kan pertaruhan antara teknokrasi dan demokrasi ya. Apakah kita masih membutuhkan demokrasi itu kalau seandainya nanti penjabat kepala daerah itu justru kinerjanya jauh lebih bagus. Nah, tapi kan harus transparan, harus profesional, akuntabel, berintegritas. Jadi ini pertaruhan. Saya berpikir mau melakukan penelitian itu bagaimana kinerja penjabat kepala daerah di akhir 2024 nanti setelah terpilih. Maka berubah atau justru sebaliknya. Ini Pak Mardhani menarik ini. Iya, ini menarik ya, jumlahnya banyak dan waktunya panjang ya. Ya,
bermahal-mahal untuk pilkada, tapi kan belum tentu kualitasnya bagus. Tapi dengan proses pengangkatan yang transparan, akuntabel, melibatkan publik, mungkin juga bisa sebaliknya kan. Baik, saya Terima ingin kasih. ke Mas Bima ini. Mas Bima, beberapa nama sudah pasti tinggal menunggu jadwal pelantikan ini untuk tingkat kepala daerah tingkat 2 begitu ya. Hal apa yang memang lagi-lagi ya perlu asosiasi ingin tekankan dari pemerintah dari proses yang sudah dan akan lanjut nanti ke tahun depan ini? Tadi Prof. Eko sampaikan terkait dengan kinerja. Ya, ini tamparan tentunya bagi pejabat publik yang dipilih. Ketika pejabat publik yang ditunjuk itu kinerjanya lebih moncer gitu ya. Nah, tapi ini akan menarik untuk mengamati. Tapi saya ingin sampaikan begini, kinerja itu kan sangat tergantung pada kewenangan yang dimiliki. Nah, sampai saat ini kami terus terang ya belum sepenuhnya bisa clear dan paham sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh pejabat kepala daerah nanti terkait dengan rotasi, promosi, mutasi, apalagi kalau hanya 3 bulan dilakukan assessment, setahun berganti gitu ya. Jangka waktunya seperti apa gitu. Jadi rotasi, mutasi, promosi ini kan menentukan kinerja dinas-dinas. Yang kedua juga sejauh mana bisa menentukan keputusan-keputusan yang strategis, membatalkan, memutuskan ya, karena ini waktunya kan waktu transisi antara pemerintahan yang sudah berakhir dan akan memulai pemerintahan baru. Iya. Nah, ini saya kira penting begitu ya untuk kita pastikan, dan karena itulah makanya aturan rinci sebagai jabaran dari keputusan MK ini diperlukan karena ini juga harusnya terkait dengan kewenangan tadi gitu. Baik, ini lagi-lagi ya, jadi kita memerlukan aturan yang jelas. Komisi 2 punya rencana untuk memanggil pemerintah, Bang Mardhani? Besok kita masuk lagi, selesai reses. Salah satu prioritas kita adalah memanggil Mendagri untuk menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi karena ini sangat penting. Saya setuju sama Prof. Eko tadi, antara teknokrasi dengan demokrasi mestinya tidak perlu dipertentangkan ya Prof. Maksudnya mestinya demokrasi itu menghasilkan teknokrasi yang lebih baik ya, karena dia teknokrasi didukung, demokrasi mestinya teknokrasi yang didukung oleh legalitas rakyat yang kuat ya. Tetapi memang di banyak kasus, kemarin ada cerita sedikit Prof. Eko dan buat teman-teman, ketika pilkada serentak 2020 ada beberapa penjabat kepala daerah berprestasi lebih baik ketimbang kepala daerahnya ya dalam bab penanganan COVID-19. Jadi itu juga bisa jadi catatan, tapi saya agak pesimis kalau yang sekarang. Kalau tidak segera dibuat aturan turunannya tadi, aturan yang lebih detail. Tadi Mas Bima mengangkat tentang kewenangan, Prof. Eko tadi mengangkat tentang bagaimana membahas kinerja. Nah, semua itu kalau ada aturan tertulisnya, kalau saya sederhana, kalaupun mau diambil oleh Mendagri, karena pasal 201 memang Mendagri salah satu poinnya, sampaikan surat resminya ke DPRD. Kami berencana 3 orang. Nah, monggo DPRD memberi tanggapan. Itu simple boleh, tapi itu juga termasuk demokratis karena meminta pendapat teman-teman DPRD, begitu. Baik, jadi akan ada pertemuan ya dengan pemerintah Komisi 2 dalam hal ini ya? Ya. Baik, ini karena waktu juga, ini saya minta kembali, kita tadi berbicara tentang kewenangan, kapasitas, kinerja ya. Hal lain yang juga dikhawatirkan adalah adanya blokade secara politik, tadi disampaikan oleh Prof. Eko. Yang mungkin malam hari ini kita bisa kasih rekomendasi kepada pemerintah ya, setelah dengan apa yang terjadi lalu harus seperti apa kita memperbaikinya. Saya ingin mulai dari Mas Arman terlebih dahulu, silakan. Ya, sebelum masuk ke konteks pilkada masa transisi menuju pilkada serentak 2024 ini, ada masalah hubungan struktural yang mesti juga diperhatikan oleh para penjabat kepala daerah ini terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, hubungan kewenangan, kemudian pembinaan pengawasan yang mana kita selalu hadapi persoalan-persoalan seperti daya serapan anggaran yang rendah gitu ya, dana mengendap di bank begitu tinggi, dan ini persoalan-persoalan yang juga mesti dihadapi oleh para penjabat kepala daerah ini nanti gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita mendorong kepada pemerintah pusat terutama Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan indikator atau variabel penilaian terhadap kinerja para penjabat kepala daerah ini agar setiap 3 bulan publik juga bisa mengetahui seperti apa kinerjanya. Jangan sampai tunggu di 2024 baru kita mengetahui gitu. Baik, Mas Bima silakan.
Saya kira Kementerian Dalam Negeri masih memiliki waktu yang cukup, mengingat masih banyak pejabat-pejabat yang akan ditunjuk ya, untuk merumuskan dua hal utama. Satu adalah aturan teknis tentang seleksi. Di dalamnya ada proses public hearing, proses konsultasi publik, proses nominasi, dan ada jabaran yang lebih detail tentang kriteria dari pejabat dan kewenangan yang dimiliki. Misalnya, apakah pejabat ditunjuk memiliki hak untuk maju pilkada. Ini penting, ya harus clear di awal. Nah, ini seleksi. Yang kedua adalah aturan yang lebih rinci juga terkait dengan metode pengawasan seperti apa. Siapa yang dilibatkan untuk mengawasi, dan TOR apa yang akan digunakan untuk melakukan penilaian. Dan hal seperti apa yang kemudian membuat pejabat itu diberhentikan atau tidak dilanjutkan. Nah, saya kira dua hal ini sudah banyak disuarakan oleh berbagai pihak dan masih cukup waktu untuk Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan hal-hal itu. Baik, ini mudah-mudahan ya masih ada waktu dan bisa didengar begitu. Bang Mardhani silakan. Saya menghimbau Pak Jokowi sebagai pemberi amanat kepada Mendagri untuk betul-betul memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden itu pimpinan tinggi institusi tinggi negara, MK juga institusi tinggi negara. Mohon putusan MK ditindaklanjuti. Ini bisa jadi legasi yang baik buat Pak Jokowi karena memilih birokrat terbaik yang punya kapasitas dan integritas, atau jadi berantakan karena tidak ada aturannya. Aturan masih ada waktu dan wajib segera dibuat. Ya, karena kita khawatir tadi ada stagnasi pemerintahan, itu yang tentu kita tidak harapkan. Di awal tadi saya bertanya ke Prof. Eko, maka yang terakhir juga Prof, silakan apa yang bisa menjadi catatan penting dari Anda sebagai closing statement? Saya tidak mengulang, tadi saya sudah menyetujui pemerintah secepatnya membuat peraturan pemerintah mengenai seleksi dan kewenangan. Itu dua hal yang saya pikir wajar. Dan mungkin perlu ada satu kesadaran bahwa 2,5 tahun itu adalah masa pemerintahan. Dan saya khawatir kita kehilangan waktu karena kesalahan kita untuk memilih misalnya orang yang tidak kompeten, tidak capable, tapi juga resistensi dan penolakan dari masyarakat. Sehingga memang menurut saya 2,5 tahun itu waktu yang cukup lama, dan kita harus memastikan bahwa para penjabat kepala daerah itu bisa melaksanakan berbagai program pembangunan di daerah, termasuk visi misinya Pak Jokowi yang ingin dicapai sampai 2024. Yang terakhir concern saya adalah para penjabat kepala daerah ini kan nanti merangkap jabatan, tadi Pak Mardhani sudah sampaikan. Saya hanya tidak kepikiran bagaimana seorang birokrat itu melaksanakan dua jabatan dalam waktu yang bersamaan. Pasti ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang berkurang kan. Apalagi ini para pejabat di eselon 1 pimpinan tinggi media Pratama, mereka akan kehilangan waktu untuk ngurus pekerjaannya sendiri gitu. Dan itu juga kehilangan menurut saya, kehilangan kinerja pemerintahan. Jadi stagnasi bukan hanya terjadi di pemerintahan daerah, tapi juga di pemerintah pusat. Baik. Karena pada dasarnya nanti para dirjen akan fokus di misalnya atau para direktur akan fokus di pemerintahan daerah sebagai penjabat kepala daerah. Iya. Terima kasih, Mas Fajar. Terima kasih Prof. Eko, terima kasih Bang Mardhani, dan terima kasih Mas Bima sudah bergabung malam hari ini di MNC News Prime. Salam sehat dan terima kasih Mas Arman sudah bergabung bersama kami. Kita nanti berbicara banyak lagi tentang pemerintahan daerah ini ya.